Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji, menyenangkan hati Tuhan sebab Dia baik. Dia yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Dia yang telah memberikan kesembuhan bagi kita. Sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Kita berikan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Kita muliakan di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk boleh memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami akan percaya Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Kami akan percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk melayani Engkau. Pimpin kami Roh Kudus Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Kami akan percaya sukacita Allah memenuhi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kamu persiapkan hati kami, jiwa kami Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau penyembuhku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku
seumur hidup. Haleluya, segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa Tuhan kami balas kasih-Mu, kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Oh, segala puji dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari sembah Yesus, mari sembah Dia Raja kita. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu, biar segala lidah mengaku Engkaulah Raja. Oh, haleluya. Yesus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Yesus, biarlah segala hidup kami menyembah-Mu Tuhan, biarlah kami memuliakan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, dimuliakan di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Glory bagi anak domba Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, dimuliakan di dalam hidup kami, Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus, yang memberikan keselamatan bagi kami. Saat ini kami Tuhan akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami kena percaya Tuhan, hidup kami hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan, hidup yang mau memuliakan Tuhan. Kami kena percaya Bapa, pengurapan-Mu Allah ada di tengah-tengah hidup kami. Kami kena percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita kena percaya bahwa Dia adalah gunung batu di dalam hidup kita. Haleluya. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku,
selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja sebab Tuhan adalah Tuhan yang benar di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan saat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita, baik di negara kita. Tetapi kita yakin dan percaya, di saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memegang kendali dalam hidup kita. Sebab kita tahu, kita tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan perlu menolong kita. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab kita tahu kita tidak dapat berjalan sendiri dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan
Kami butuh Tuhan pertolongan-Mu ada di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Padaku biarlah sinar, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan jalan sendiri, ku tak dapat jalan, ku tak dapat jalan. Kami tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ada di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangi, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan
Kami tahu Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak yang masalah Tuhan yang kami lalui. Tetapi bersama dengan Kristus, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Kristus adalah jawaban di dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Kami dan percaya Engkau memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, sebentar Tuhan akan memberitakan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman Allah saat ini. Sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mampu menghadapi segala zaman ini Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan jiwa kami, telinga kami Tuhan, terutama Tuhan untuk menjadi pelaku firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa di dalam anugerah-Nya Tuhan Yesus. Kita bisa bersama-sama pada hari ini dipertemukan dalam ibadah online ya. Saya senang kepada seluruh jemaat Tuhan. Saya terus berdoa buat saudara-saudara, juga para pendengar yang ada dimanapun saudara ikut dalam ibadah dari GTI Bukit Zaitun Batam. Doa saya juga kiranya setiap saudara-saudara ada di dalam naungan perlindungan Tuhan serta damai sejahtera terus mengawali saudara-saudara sekalian ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu tentang Abraham berdiri di atas janji Allah. Abraham berdiri di atas janji Allah. Mari kita melihat dalam surat Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menerangkan tentang iman kepada kita semua dan mengambil contoh tentang imannya Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Ya. Jadi Rasul Paulus terangkan dalam surat Roma ini, dia ambil contoh tentang imannya Abraham. Dan kita sudah sering kali mendengar bagaimana seorang yang bernama Abraham itu begitu yakin, begitu percaya, begitu berharap akan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dikenal bahwa Abraham adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya, ya. Saudara-saudara, kita dapat pelajaran yang luar biasa dari satu tokoh perjanjian lama ini, yaitu Abraham. Dan kita mengetahui bahwa Abraham, dari keturunan Abraham itu menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dari mana? Dari keturunan Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudara,
kita melihat hal yang pertama adalah bagaimana janjinya Tuhan terhadap Abraham. Tuhan memberikan janji-janji kepada Abraham dan janji itu luar biasa. Itu ditulis di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mari kita simak janjinya Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, luar biasa. Kita sudah melihat janji kepada Abraham ini dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Saudara bisa melihat janjinya Tuhan itu sangat luar biasa. Janji ini diberikan kepada seorang yang bernama Abraham. Pada waktu itu panggilannya Abram, ya. Luar biasa loh, luar biasa. Dari keturunan Abram, dari kehidupan Abram menjadi berkat. Coba kita lihat, apa janji Tuhan? Membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Dari seorang Abram bersama dengan istrinya, ini menjadi bangsa yang besar, saudara-saudara. Terus kemudian memberkati Abram serta membuat namanya masyhur. Jadi Abram diberkati, namanya jadi masyhur di atas muka bumi ini. Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Seseorang yang terkenal, yang dikenal dalam dunia ini namanya masyhur. Mungkin saudara mendengar nama seseorang yang menciptakan sesuatu atau mengungkapkan suatu penemuan-penemuan yang baru. Atau seseorang yang menemukan vaksin, ya. Wah, dia jadi sangat terkenal di seluruh bumi ini. Pada zaman pandemi ini tiba-tiba muncul orang yang menemukan vaksin ini, vaksin itu, diketemukan dan dapat hak patennya. Saudara-saudara, ini Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi orang yang sangat termasyhur. Namanya termasyhur. Terus Abraham akan menjadi berkat. Menjadi berkat, saudara-saudara. Jadi bukan hanya dia yang diberkati, tapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Bapak Ibu bayangkan, kalau seseorang memberkati Abraham, Tuhan berkata begini, aku akan memberkati siapa yang memberkati Abraham. Ada orang yang mengutuki Abraham, marah dan mengutuki Abraham. Tuhan bilang, aku juga akan mengutuki orang itu. Jadi sangat istimewa bukan di hadapan Tuhan seorang Abraham ini. Siapa yang memberkati Abraham diberkati. Siapa yang mengutuki Abraham dikutuk oleh Tuhan. Istimewa banget, saudara-saudara. Kemudian semua kaum di muka bumi akan diberkati karena Abraham. Ini ditulis janjinya Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Janji diberikan kepada Abraham. Janji disampaikan Tuhan kepada Abraham. Ya, janjinya bukan janji yang kecil-kecil, saudara-saudara. Janji yang besar, janji yang luar biasa. Masyhur namanya, diberkati, yang mengutuk akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati.
dari seluruh kaum di bumi akan dapat berkat karena Abraham. Nah, sekarang kita melihat kondisi atau keadaan dari Abraham pada saat Abraham menerima janji itu. Nah, ini yang kita harus tahu. Janji itu disampaikan kepada Abraham, tetapi kondisinya Abraham saat itu bagaimana? Keadaannya seperti apa? Saya tunjukkan kepada saudara-saudara dalam surat Roma tadi, pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-18, saudara-saudara, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Coba dibacakan saudara-saudara ayat yang ke-19. Tolong dibacakan sekali lagi Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini kondisi Abraham. Pada waktu janji disampaikan oleh Tuhan, Rasul Paulus mendapat ilham dari Roh Kudus. Dia tunjukkan kondisi atau keadaan Abraham pada waktu janji diberikan. Apa itu? Tubuhnya sangat lemah. Tubuhnya sangat lemah. Bukan dalam keadaan Abraham waktu janji itu diberikan masih segar bugar, masih muda, kekuatannya full, bukan. Tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya sudah sangat rentah, tua rentah, saudara-saudara. Janji itu diberikan pada saat tubuhnya sangat lemah, usianya sangat tua, dan pada saat itu rahim kandungan dari Sarah, istrinya, udah tertutup. Saudara bisa bayangkan, menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, tapi janji itu waktu diberikan oleh Tuhan, tubuh Abraham sudah lemah. Karena apa? Udah tua. Sarah sudah gak bisa mengandung lagi, menopause. Lah, kok bisa? Iya, Sarah sudah menopause, Abraham sudah sangat tua. Ini kondisi, ini keadaan saudara-saudara pada saat janji itu diberikan oleh Tuhan. Tapi luar biasa. Meskipun tidak ada dasar buat Abraham untuk mengharapkan janji itu jadi kenyataan. Tidak ada dasar buat Abraham untuk percaya akan janji itu. Lah kenapa kok gak ada dasarnya percaya dan berharap akan janji itu? Nah, sudah tua. Sarah udah menopause. Ya gak ada dasarnya dong. Mau percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mau percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan. Gak ada dasarnya untuk bisa mempercayai, untuk bisa berharap pada janji itu. Abraham tahu kondisinya. Abraham tahu keadaannya. Abraham tahu istrinya yang sudah tua, yang sudah gak mungkin bisa punya anak, kandungannya udah tertutup. Tapi heran. Abraham tetap berharap
dan tetap percaya akan janji Tuhan ini. Haleluya. Oh Roh Kudus, tolonglah kita. Gak ada dasar kita untuk percaya, gak ada dasar untuk kita berharap. Tapi saya dan saudara-saudara semua tetap percaya, tetap berharap akan janji-janji Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara, bagaimana reaksi Abram pada waktu janji itu disampaikan, pada waktu janji itu diperdengarkan oleh Tuhan? Poin pertama tadi, Tuhan memberikan janji kepada Abram. Luar biasa janji Tuhan itu. Tapi kondisi Abram kita sudah lihat dalam poin yang kedua. Keadaan Abram, istrinya sudah menopause, sudah tua, dan sudah sangat lemah Abram. Tapi reaksinya Abram bagaimana? Kita lihat. Abram tetap percaya, Abram tetap punya pengharapan akan janji Tuhan itu. Lagi sekali, Abram tetap percaya, Abram tetap berharap akan janji itu. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita saudara-saudara. Sangat penting. Faktanya, keadaannya, situasinya, kondisinya gak mungkin. Gak bisa. Pasti gak bisa. Perhitungannya, logikanya gak mungkin. Tetapi saya dan saudara-saudara biar tetap berharap, percaya akan janji-janji Tuhan. Yang mau berharap, yang mau tetap percaya akan janji Tuhan, mari katakan sama-sama saya, amin. Haleluya. Saudara-saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang dikatakan Tuhan, kalau saudara bimbang, kalau saudara ragu, kita gak dapat apa-apa. Seandainya pada waktu itu Abram bimbang, Abram ragu, dia gak dapatkan apa-apa. Ini pelajaran sangat luar biasa. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Situasi kondisi tidak memungkinkan, keadaan tidak memungkinkan, logika akal kita tidak memungkinkan itu terjadi. Tapi jangan bimbang, jangan ragu. Orang bimbang, orang ragu gak dapat apa-apa. Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan saudara-saudara, jangan bimbang. Jangan bimbang. Mari katakan kepada diri saudara sendiri, saya tidak bimbang. Amin. Kalau ada janji Tuhan yang dinyatakan kepada saudara-saudara lewat firman-Nya, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian, jangan kira ia terima sesuatu dari Tuhan. Gak dapat apa-apa saudara-saudara.
Kalau Abraham ragu, dia nggak dapat apa-apa. Kalau saya ragu akan janji Tuhan, saya nggak dapat apa-apa. Tapi karena saya tetap berharap, saya tetap percaya akan janjinya Tuhan, maka saya ada hari ini. Dan saya boleh melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya berkat Tuhan juga ada dalam hidup saudara-saudara semua. Oh, haleluya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Orang bimbang gak akan dapat apa-apa. Orang ragu gak akan menerima sesuatu pun dari apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, Abraham terus diperkuat imannya. Dari mana iman kita kuat? Dari mana iman kita terus tambah kuat? Orang benar hidup oleh iman. Kita baca Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Lagi. Orang benar akan hidup oleh iman. Abraham orang benar. Dia hidup oleh karena dia punya iman kepada Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Dia hidup dan dia mengalami. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup oleh duit, saudara-saudara. Orang benar bukan hidup oleh karena kepintarannya. Orang benar bukan hidup karena logikanya. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Oleh sebab itu, ayo umat Tuhan dimanapun berada, jadilah orang benar yang hidup oleh iman. Percaya, berharap kepada Tuhan. Iman itu datang dari pendengaran. Nih, pendengaran. Apa yang kita dengar? Apa yang bisa kita dengar yang membuat iman itu bertumbuh, bertambah kuat? Mari kita baca. Ini rahasia. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul oleh pendengaran. Dengar. Dengarnya dengar apa? Firman. Mau iman saudara tumbuh di tengah-tengah kesulitan kayak begini? Di tengah-tengah pandemi yang ada terjadi di seluruh muka bumi ini, mau imannya tumbuh? Dengar. Dengar apa? Firman. Iman saudara tidak akan bertumbuh karena dengar berita-berita. Berita tentang apa? Berita tentang virus, berita tentang keadaan, berita tentang ini, tentang itu, situasi di muka bumi, keadaan di daerah kita. Terus iman kita bisa tumbuh. Berita-berita dalam media sosial, iman kita bisa tumbuh. Oh, firman yang membuat iman saya bertumbuh. Firman Tuhan yang membuat iman saudara bertumbuh. Apa yang saudara dengar? Kalau hari-hari ini saudara lebih banyak mendengar berita-berita saja, yang timbul adalah kepanikan demi kepanikan, ketakutan demi ketakutan. Tapi kalau hari-hari ini saudara terus dengar firman, saudara terus baca firman, saudara terus perhatikan firman, iman saudara bertumbuh. Iman saudara bertumbuh. Apa yang saudara dengar?
Baca Alkitab tiap hari. Renungkan itu. Ini yang membuat iman kita bisa bertumbuh. Selanjutnya saudara-saudara, Abram terus memuliakan Allah. Roma 4 tadi berkata dia memuliakan Allah. Terima janjinya, lihat keadaannya, tapi dia terus memuliakan Allah. Imannya bertumbuh karena janji itu. Imannya bertumbuh karena menerima janji firman Tuhan. Dan mulutnya terus memuliakan Allah. Ini penting. Mulut saudara harus terus memuliakan Tuhan. Pada waktu kita senang saja kita memuliakan Tuhan? Tidak. Pada waktu keadaan kita baik saja kita memuliakan Tuhan? Tidak. Pada waktu kita sehat saja memuliakan Tuhan? Tidak. Pada waktu uangnya banyak saja kita memuliakan Tuhan? Tidak. Coba kita lihat satu contoh di dalam kitab Ayub, tokoh Ayub. Kalau tadi Abram, sekarang Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita coba lihat sedikit keadaan Ayub pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, keadaan Ayub bagaimana waktu itu? Waktu dia ngomong Ayub 1:21, keadaannya seperti apa? Kalau saudara perhatikan keadaan Ayub waktu itu, habis-habisan saudara-saudara. Habis apanya? Hartanya semua habis. Ada yang dirampok, ada yang kena bencana, ada yang kena petir, saudara-saudara. Habis. Bukan cuman habis-habisan semua. Anaknya Ayub 10 mati semua. Apa yang diomong Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji, terpujilah nama Tuhan. Wih, wow. Percayanya Ayub ini sama Tuhan bukan main, saudara-saudara. Abram memuliakan Allah. Ayub memuji nama Tuhan. Dalam keadaan senang? Tidak. Dalam keadaan kecukupan berkelimpahan? No. Dalam keadaan sehat? Tidak. Ayub dalam keadaan sakit, saudara-saudara. Istrinya menghujat Ayub. Istrinya mengata-ngatai Ayub. Hujat Allahmu lalu matilah kamu. Coba istri yang model kayak begini loh saudara-saudara. Dalam kondisi ini Ayub memuji Tuhan. Perhatikan dimanapun umat Tuhan berada, dalam segala perkara, bukan dalam keadaan baik saja, bukan dalam keadaan sehat saja, bukan dalam keadaan keberkatan saja, bukan dalam keadaan kelimpahan saja, berkecukupan saja, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tidak dalam keadaan itu saja.
tapi bahkan dalam keadaan kekurangan, menderita, dalam keadaan kita sedang mengalami kesulitan, muliakan Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Keterlaluan banget kalau dalam keadaan kita berkecukupan kita tidak memuliakan Tuhan. Jahat sekali kalau dalam keadaan kita berkecukupan tetapi tidak memuji Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara memuliakan Tuhan. Seperti Abram, seperti Ayub. Abram penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan janjinya. Punya keyakinan. Tadi fisiknya Abraham sudah tua, udah sangat lemah. Istrinya udah tertutup kandungannya. Tapi Abram berkeyakinan Allah sanggup melaksanakan janjinya. Nah, ini penting. Saudara-saudara, Injil Lukas 1 ayat 37. Mari kita dengar pembacaan ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah enggak ada yang mustahil. Abram percaya kondisinya istrinya dia sendiri enggak mungkin. Tapi Abram punya keyakinan bagi Allah enggak ada yang mustahil. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan janjinya, melaksanakan firman-Nya. Ayo datanglah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, jangan bimbang. Haleluya. Apa yang harus umat Tuhan lakukan? Percayalah. Percayalah. Dalam Alkitab kita ini saudara-saudara, ada 30.000 kira-kira janji-janji Tuhan. Begitu banyak. Begitu banyak janji-janji Tuhan. Dan setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Boleh kita baca. Dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Janjinya, firman-Nya, ya dan amin. Ya dan amin. Sekali lagi, janjinya ya dan amin. Saudara-saudara, bukit-bukit, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Tapi janji Tuhan gak akan beranjak. Sekalipun gunung bisa goyang-goyang pindah, saudara-saudara. Bukit-bukit juga. Janjinya enggak. Kita baca. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Gunung-gunung bisa beranjak. Mana gunung yang beranjak, saudara-saudara? Bukit-bukit goyang. Mana bukit-bukit yang bergoyang? Tapi perjanjian Tuhan tidak akan beranjak, tidak akan bergoyang. Tadi dalam poin yang pertama, ya dan amin. Dia akan melaksanakan janjinya. Meskipun keadaan kita, meskipun situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita rasanya gak mungkin, perhitungan kita gak masuk akal. Tapi janjinya gak mustahil. Lagi,
Biarpun langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mungkin saudara pagi-pagi lihat langit, saudara-saudara. Nah, langit yang saudara lihat itu mungkin akan berlalu, bisa berlalu. Bumi akan berlalu, pada waktu kiamat juga bumi akan berlalu. Tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Apa yang dikatakan Tuhan tidak akan berlalu. Masih adakah keraguan dalam hidup saudara? Masih adakah ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan dan janjinya? Pelajaran sangat luar biasa dari Abraham. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita ini jalan di atas muka bumi. Sejak kecil dilatih pakai penglihatan, pakai fakta, kenyataan, ya, logika. Sekolah supaya kita punya logika, ya. Tapi ada satu hal yang ada di atas itu semua. Dan itu ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini, perjalanan dalam dunia ini, bukan cuma lihat fakta, bukan cuma lihat kondisi. Mana bisa ini? Mana mungkin saya mengalami ini itu? Tidak bisa. Keadaan, situasi, kondisi, tidak mungkin. Bukan itu. Tetapi hidup kita di sini karena kita percaya, karena kita punya iman, karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Bukan karena kita lihat, bukan karena fakta, bukan karena keadaan, bukan karena situasi kondisi seperti Abraham. Situasi dan kondisinya tidak mungkin, tapi Abraham tetap percaya karena hidupnya bukan karena melihat, tapi karena percaya dan penuh keyakinan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini membuat iman saudara bertumbuh, makin percaya akan setiap janji Tuhan, dan saudara semua akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Aku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku
kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun gak ada dasarnya kita untuk berharap, gak ada dasarnya kita untuk percaya akan janji Tuhan, karena lihat situasi dan kondisi, karena lihat keadaan. Seperti Abram, umurnya sudah lanjut, istrinya sudah tutup kandungannya. Tuhan janji, gak ada dasarnya dia untuk percaya. Tapi Abram tetap percaya. Dan itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Abram mengalami loh janji-janji Tuhan itu. Bahkan lewat hidupnya banyak bangsa termasuk saya dan saudara diberkati oleh Tuhan hari-hari ini. Tuhan memberkati Abram. Tuhan memberkati Abram karena dia percaya akan janjinya. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini keadaan saudara sedang mengalami kedukaan. Ya, sementara rekaman ini sedang dilakukan, saya dengar ada beberapa saudara, lebih dari 1-2 orang yang mengalami kedukaan karena ada keluarganya yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara nggak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Tuhan baik sama saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mencintai saudara. Air mata kesedihanmu buang. Dan sekarang rasakan damai dan sejahtera Tuhan turun ke atas saudara-saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesedihan saudara akan diganti oleh Tuhan dengan damai dan sejahtera. Tuhan tahu orang yang saudara kasihi dan dipanggil oleh Tuhan itu waktunya Tuhan.
Percayalah Tuhan tidak tinggalkan saudara-saudara. Tuhan sayang sama umatnya. Tuhan sayang sama saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini dalam keadaan yang rasanya nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin bisa bertahan, tetaplah percaya akan janjinya Tuhan. Saudara yang dalam pergumulan, dengar, taruh tanganmu di dada. Yang dalam pergumulan dimanapun saudara ada, taruh tanganmu di dada. Tutup mata saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, iman kami tidak akan menjadi lemah, kepercayaan kami tidak akan menjadi pudar, pengharapan kami tidak akan hilang, tapi kami tetap berharap dan percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Gak ada dasarnya kami percaya, gak ada dasarnya kami berharap, tapi kami tetap percaya dan berharap. Ada kekuatan yang baru turun di atas saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang terbaring, saudara sedang isoman karena COVID-19, jangan takut. Damai dan sejahtera Allah turun ke atas saudara-saudara. Pemulihan itu sedang terjadi dalam tubuhmu. Damai sejahtera itu nyata, hari ini nyata dalam saudara-saudara semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, damai dan sejahtera. Saya merasakan ada kasih Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa dan dicurahkan ke atas saudara, dicurahkan ke atas saudara. Alami itu, alami. Terima kasih. Rasakan jamahan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Glory, haleluya. Sekarang pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Ayo dimanapun saudara berada, muliakanlah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Roh kami boleh disegarkan, iman kami boleh dikuatkan. Terpujilah namamu, berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Berkati para perawat, dokter yang sedang menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan untuk penanggulangan pasien-pasien yang terpapar COVID-19 dimanapun berada. Berkati dan Tuhan tolong. Sementara umatmu berada juga dilingkupi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita hari ini. Hati kami limpah dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih, dan di penghujung ibadah ini hamba-Mu mohonkan
hamba-Mu mohonkan berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari katakan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini kita belajar bersama-sama Abram tetap berdiri di atas janji Tuhan. Kiranya dalam ibadah online ini semua jemaat GTI Bukit Zaitun Batam dan juga para pendengar dimanapun saudara berada boleh mengalami lawatan secara pribadi daripada Tuhan. Dan sekalipun tidak ada dasarnya kita percaya, tidak ada dasarnya kita berharap, kita tetap percaya, kita tetap berharap, dan kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih atas dukungan doa dari saudara semua. Juga setiap persembahan Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan. Puji Tuhan, sampai berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.